Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Excellent English channel. In this video, we are going to answer questions about adjective clause. So stay tuned. Let's take a look at this question. It's a kind of paper, blah blah blah, you can eat. Ini adalah sejenis kertas yang bisa kamu makan. Maka yang kita butuhkan adalah adjective clause yang bisa mewakili kata a kind of paper. Yang kita butuhkan adalah sebuah adjective clause yang mewakili kata a kind of paper atau sejenis kertas. Apakah yang A, whose? Whose berfungsi untuk menjelaskan kepemilikan. Sedangkan where untuk menjelaskan tempat. Who untuk menjelaskan orang, menjelaskan siapa, tapi berfungsi sebagai subjek. Sedangkan that bisa digunakan untuk mewakili which. That ataupun which sama-sama bisa digunakan untuk menjelaskan benda. Lalu whom juga artinya sama, yaitu seperti who. Who dan whom artinya sama-sama siapa, dan juga bisa untuk digunakan untuk menjelaskan orang. Bedanya kalau who untuk menjelaskan orang sebagai subjek, sedangkan whom menjelaskan orang sebagai objek. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi bahwa a kind of paper atau sejenis kertas adalah sebuah benda, maka adjective clause yang bisa kita gunakan adalah which. Dan kata which bisa diwakili atau digantikan dengan kata that. Sehingga untuk soal it's a kind of paper bla 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 you can eat, jawaban yang paling tepat adalah that. Sehingga jawabannya adalah D, that. It's a kind of paper that you can eat. Itu adalah sejenis kertas yang bisa kamu makan. Let's take a look at this question. This semester I had to buy 15 books, bla bla bla, humanities. Semester ini saya harus membeli 15 buku, yang sebagian besarnya adalah tentang kemanusiaan. Kata sebagian besar atau di sini pada semua opsinya ya. Kalau kita lihat semua opsinya A, B, C, D, dan E sama-sama terdapat kata most atau sebagian besar. Most atau sebagian besar adalah termasuk ke dalam expression of quantity. Nah, maka yang bisa kita gunakan adalah pola kalimat adjective clause with an expression of quantity. Bagaimana polanya? Pertama kita butuh, misalnya bisa kita gunakan many of, much of, little of, a few of, a number of, either of, neither of, dan juga bisa kita gunakan most of. Oke? Ya, jadi kata most of ini termasuk ke dalam expression of quantity. Maka polanya setelah kata most of, kita butuh whom. Kalau whom ini tentu saja untuk menjelaskan orang, atau which jika menjelaskan benda, atau bisa juga diikuti oleh whose untuk digunakan untuk menjelaskan kepemilikan. Karena yang kita gunakan, yang kita butuhkan dalam kalimat ini adalah untuk menjelaskan kata 15 books. Ya, books ini adalah buku. Buku adalah benda. Maka tentu saja lebih tepat kita pakai which. Karena which digunakan untuk menjelaskan benda. Sehingga rumus yang tepat adalah most of which. Nah, tinggal kita bandingkan manakah opsi A, B, C, dan E yang menggunakan adjective clause with an expression of quantity dengan pola yang benar. Most of lalu diikuti oleh which. Yang paling sesuai adalah opsi A. Most of which are about. Sehingga kalimat ini bisa diartikan, this semester I had to buy 15 books, most of which are about humanities. Semester ini saya harus membeli 15 buku, most of which yang sebagian besarnya, which di sini mewakili kata books. Yang sebagian besar dari buku itu adalah about, tentang humanities. Sehingga jawabannya adalah A, most of which are about. Let's take a look at this question. The photographs, blah blah blah, in the newspaper were extraordinary. Foto. Foto tentu saja bukan yang menerbitkan. Kalau foto itu pasti yang diterbitkan, bukan yang menerbitkan. Foto-foto yang diterbitkan, ya. Karena kalau kita lihat dari semua opsinya, A, B, C, D, ataupun E sama-sama ada kata publish. Publish berarti menerbitkan. Sedangkan yang kita butuhkan adalah diterbitkan dalam bentuk pasif. Sehingga bisa diartikan foto-foto yang diterbitkan di koran itu luar biasa, hebat sekali gitu ya. Nah,
Maka kita bisa menggunakan adjective clause which were published. Kenapa which were published? Ya karena photographs adalah benda, maka bisa kita gunakan which. Ya, lalu karena kalimatnya pasif, maka bisa kita gunakan be, lalu verb 3 atau past participle. Sehingga adjective clause yang bisa kita gunakan untuk melengkapi kalimat ini adalah which were published. Tapi ternyata kalau kita bandingkan dari semua opsinya, tidak ada which were published. Maka selain ini bisa juga kita gunakan cara sebagai berikut, yaitu mengubah adjective clause menjadi adjective phrase. Bagaimana caranya? Nah, syaratnya adalah ini hanya berlaku kalau relative pronounnya berfungsi sebagai subjek, yaitu who atau which. Nah, kalau kita perhatikan di sini relative pronounnya memang berfungsi sebagai subjek, yaitu which. Nah, kita lihat rumus yang kedua ya. Ini kan sama-sama which ya. Ini sama-sama which, maka bisa kita gunakan rumus berikut. Nah, pertama adalah kita hilangkan who, which atau that. Who, which atau that-nya kita hilangkan. Sudah? Lalu langkah yang terakhir adalah hilangkan be. Is, am, are, was, were-nya kita hilangkan. Maka were-nya kita hilangkan. Sehingga hanya tersisa published. Nah, maka jawabannya adalah publish. Yang paling sesuai adalah opsi D, publish. Sehingga jawabannya adalah D, published. Atau bisa diartikan yang diterbitkan. The photographs published in the newspaper were extraordinary. Foto-foto yang diterbitkan di koran itu luar biasa.